Resmi Sintayong kembali ke timnas, namun bukan timnas sepak bola Indonesia, melainkan timnas mini soccer Indonesia. Nah, jadi di video sebelumnya ketika gua membahas Sintayong yang akan kembali melatih timnas itu rame ya, banyak yang mengatakan itu berita hoax dan juga semacamnya. Namun kalian tidak menonton videonya secara full dan tidak mengerti konteks videonya, guys. Jadi pada saat itu gua menanyakan akan ada kabar pada tanggal 30 April nanti, kabar mengenai Sintayong yang akan comeback melatih di Indonesia. Namun belum tentu dia akan kembali melatih apa ya, melatih timnas, klub ataupun apapun gitu, guys. Nah, jadi belum juga 30 April ini video di syuting pada tanggal 28 April sudah ada kabarnya. Kabarnya sudah keluar, guys. Jadi Sintayong itu resmi menjadi pelatih timnas mini soccer Indonesia, dan info juga timnas mini soccer ini bernaung di bawah Federasi Indonesia Football Seven Federation, bukan dari PSSI. Jadi timnas mini soccer itu dinaungi bukan PSSI, guys. Jadi federasinya itu berbeda, dan mungkin ini adalah alasan mengapa Sintayong mau kembali melatih di Indonesia ya, karena bukan dinaungi oleh PSSI mungkin. Namun masih entah apa alasannya Sintayong mau melatih mini soccer di Indonesia, dan gue juga sempat menonton beberapa klip atau cuplikan dari Coach Justin yang membahas masalah ini. Dia juga kebingungan apa alasan Sintayong mau melatih timnas mini soccer Indonesia, mengingat mini soccer itu masih kurang populer banget di dunia, bahkan di Indonesia juga masih kurang populer. Namun mungkin ada alasan lain ya, mungkin Sintayong ingin menemukan vibe baru, ingin menemukan apa ya, cara melatih baru, dan juga yang lainnya mungkin kita tidak tahu ya. Kita tunggu saja pastinya. Saat Sintayong masuk menjadi pelatih timnas mini soccer, ya kemungkinan besar sih cabang olahraga satu ini akan memiliki popularitas yang cukup naik gitu, guys, berkat ya Sintayong. Kita tunggu saja ya. Nah, gimana tanggapan kalian? Apakah kalian setuju ataukah bukan setuju sih? Gimana pendapat kalian mengenai Sintayong yang akhirnya kembali ke Indonesia dan juga melatih timnas mini soccer Indonesia? Coba tuliskan di kolom komentar, guys. Donitri Pamungkas menolak tawaran dari klub Polandia. Memang tidak menolak secara langsung, tapi sepertinya jika ada tawaran masuk dari Polandia ataupun dari klub Eropa, Donitri Pamungkas menolaknya. Jadi akhir-akhir ini atau di beberapa minggu terakhir banyak sekali rumor yang keluar, dan salah satu rumornya itu adalah kabarnya klub Polandia yaitu Legia Warszawa sedang memantau Donitri Pamungkas sejak beberapa bulan yang lalu, dan sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi rumor ini sepertinya bukan sekedar rumor, karena santer sekali rumornya itu diberitakan di mana-mana. Kemudian juga walaupun dari pihak manajemen Persija mengatakan jika tidak ada tawaran ataupun kesepakatan verbal dengan Legia Warszawa secara langsung, ya memang belum ya, karena memang bursa transfer masih lama dibuka. Namun sepertinya tawaran ini serius. Nah, hal itu ditanyakan langsung kepada Donitri Pamungkas oleh awak media. Kemudian Donitri Pamungkas juga langsung memberikan responnya, guys. Jadi dia berkata seperti ini: yang pasti kalau ada kesempatan saya ingin ke luar negeri. Mungkin saya kira di Asia itu. Setelah itu bisa berkembang lagi. Setelah itu mungkin bisa ke Eropa. Jadi Doni itu tidak menolak tawaran dari klub Eropa, tapi jika ada tawaran dari klub Eropa sekarang, Doni itu lebih memprioritaskan Asia karena dia ingin belajar dan juga berkembang dulu di Asia, baru jika ada kesempatan lagi dia langsung ke Eropa gitu, guys. Itu yang dipikirkan oleh Donitri Pamungkas. Namun sebagai orang yang menonton beberapa permainannya Donitri Pamungkas, yaitu permainannya ketika membela Persija ataupun ketika dia membela timnas kemarinnya di FIFA Series, itu menurut gua sangat disayangkan jika Doni langsung menolak tawaran dari klub Eropa ini gitu, mengingat ya kesempatan itu tidak datang dua kali ya. Kemudian juga kalau misalkan harus dibandingkan culture ataupun level sepak bola dari Asia dan juga Eropa, tentu sudah tidak usah kita bahas lagi jika kualitas, kalau ngomongin kualitas ya lebih bagus Eropa gitu. Takutnya
mentok hanya di Asia saja gitu guys. Takutnya ya, sangat disayangkan jika Doni membuang-buang peluang ini, mengingat usianya masih sangat muda 20, dan mungkin di akhir musim nanti Doni akan berusia 21 tahun. Ya walaupun memang masih terbilang muda gitu, namun ya kalau misalkan masih seusia semuda itu bisa langsung ke Eropa, itu akan lebih berkembang lagi gitu. Ibaratnya boosternya akan lebih dapat banyak di Eropa daripada harus ke Asia dulu gitu guys. Walaupun ya kembali lagi kepada Doni Tripamungkas ya, tapi menurut pandangan gua takutnya ketika dia di Asia itu akan mandek gitu guys ya. Kembali lagi, kesempatan tidak datang dua kali ya. Gimana menurut kalian mengenai Doni Tripamungkas yang lebih memprioritaskan Asia daripada Eropa untuk di bursa transfer akhir musim ini guys? Coba tuliskan di kolom komentar. Kevin Dix diistirahatkan oleh Bayern Mönchengladbach. Jadi guys, kabar ini datang dari salah satu pemain timnas kita, yaitu Kevin Dix. Dikabarkan Bayern Mönchengladbach atau klubnya Kevin Dix itu memilih untuk mengistirahatkan Kevin Dix ya. Kenapa? Karena memang Kevin Dix itu sekarang sedang cedera gitu guys. Nah, alasan mengapa Mönchengladbach itu mengistirahatkan Kevin Dix secara total itu agar Kevin Dix bisa pulih dengan cepat gitu guys. Nah, hal ini juga diutarakan langsung oleh dari pihak Mönchengladbachnya sendiri. Secara umum kami telah melewati minggu ini dengan baik dan kami tidak mengalami kemunduran besar. Kami harus mengatur beban kerja Kevin Dix dengan sangat hati-hati selama beberapa hari terakhir. Ada pertimbangan melakukan perubahan komposisi starting 11, kata Eugene Polanski. Banyak pemain di berbagai posisi menunjukkan seberapa baik mereka dapat tampil, namun terlalu banyak perubahan dapat berdampak negatif pada stabilitas tim. Ini semua tentang menemukan keseimbangan yang tepat, ucap pelatih Mönchengladbach tersebut. Jadi Kevin Dix kemungkinan besar itu akan diistirahatkan sampai akhir musim ini guys, mengingat akhir musim sudah deket banget ya, karena semua kalender FIFA itu hanya tersisa 4-5 pertandingan lagi di Liga Super Indonesia maupun di liga-liga Eropa, termasuk di Bundesliga sendiri, di mana Borussia Mönchengladbach itu sedang, walaupun memang tidak terlalu memperebutkan zona degradasi, mereka masih bisa stay di Bundesliga untuk musim depan. Ya intinya sih semoga recovery-nya cepat ya untuk Kevin Dix sendiri dan segera cepat kembali ke lapangan gitu guys. Mengingat setelah setelah musim ini berakhir akan ada banyak kompetisi dan juga ada FIFA Matchday ya untuk timnas Indonesia. Apalagi di bulan Juni FIFA Matchday sudah ditentukan, salah satu lawannya adalah Oman. Di ASEAN Cup mungkin Kevin Dix itu tidak dipanggil oleh coach John Herdman. Namun tentunya untuk FIFA Matchday, di mana FIFA Matchday itu kalender FIFA di mana hasil dari pertandingan tersebut menentukan ranking Indonesia di World Ranking gitu. Pastinya Kevin Dix itu akan dipanggil oleh John Herdman. Ya semoga saja cepat sembuh ya, dan juga cepat pulih dan kembali merumput tanpa ada masalah apapun guys untuk Kevin Dix. Kiper dari Sassuolo merasa aman jika di lini pertahanan ada nama Jai Ijes. Jadi guys, di pekan ke-30 ini ya di Serie A, Jai Ijes itu mendapatkan man of the match di pertandingan Sassuolo terakhir, dan hal ini itu membuat nama Jai Ijes itu banyak sekali mendapatkan pujian-pujian dari media-media Italia. Tidak seperti di minggu-minggu sebelumnya ya, dimana banyak sekali kritik yang berdatangkan dari dua pemain diaspora kita yang bermain di Serie A, yaitu Jai Ijes dan juga Emil Audero. Nah, di beberapa minggu terakhir itu kedua pemain ini mendapatkan banyak sekali berita buruk ataupun cibiran-cibiran dari pandit-pandit sepak bola Italia ya. Dan pada saat itu karena memang Sassuolo juga tampil buruk, kemudian Cremonese juga tampil buruk, dan para pandit-pandit ini memanfaatkan atmosfer netizen Indonesia yang ramai sepertinya. Jadi mengkambing hitamkan pemain diaspora kita, menjelek-jelekan banyak sekali lah. Banyak yang bilang itu kekalahan Cremonese itu gara-gara kipernya Emil, kemudian begitu juga dengan Jai Ijes di Sassuolo gitu guys. Namun di pekan ini Jai Ijes mendapatkan banyak sekali pujian dari media-media Italia setelah dia mendapatkan man of the match dan juga
tampil impresif banget di pertandingan terakhir Sassuolo. Bahkan pujian tersebut tidak hanya datang dari media saja. Pujian tersebut datang juga dari rekan satu tim. Rekan satu timnya Jay Ijes, yaitu kiper dari Sassuolo guys. Dia itu mengutarakan pendapatnya mengenai pemain diaspora kita, yaitu Jay Ijes ya. Jadi dia mengatakan, saya tidak tahu penyelamatan mana yang paling sulit. Yang penting adalah tetap teguh. Skor 0-0 setelah 90 menit menunjukkan bahwa tim ini ada di level yang seharusnya. Saya senang bermain dengan Ijes. Di depan saya dia kuat dan back yang luar biasa. Hari ini dia menunjukkan kemampuan sebenarnya dengan menjaga gawangnya tetap bersih, ucap Stefano Turati, kiper dari Sassuolo guys ya. Semoga saja pujian-pujian ini bukan hanya sekedar pujian ya untuk Jay Ijes. Semoga saja hal ini juga menjadi menjadi bahan bakar agar Jay Ijes itu tetap konsisten tampilnya, tetap baik, karena di usianya yang bisa dibilang cukup tua ya di Liga Eropa atau di level Eropa gitu. Hal ini membuat Jay Ijes masih memiliki popularitas yang tinggi agar tetap stay di sana. Yang penting sih konsisten ya, mainnya konsisten, bermain bagus di setiap pertandingan. Gua rasa untuk musim depan walaupun memang dari pihak Sassuolo juga membuka opsi untuk penjualan Jay Ijes, namun mereka juga jika Jay Ijes ini tidak ada yang minat, mereka itu masih pengen Jay Ijes di Sassuolo, dan ada opsi katanya perpanjangan 1 tahun untuk Jay Ijes di Sassuolo. Jadi Jay Ijes masih akan tetap berada di level Eropa untuk 2 tahun ke depan guys ya, karena kontraknya masih tersisa 1 tahun dan ada opsi perpanjangan kontrak plus 1 tahun lagi. Jadi Jay Ijes itu masih ada 2 tahun di sana ya. Kita doakan saja semoga karirnya cemerlang dan konsisten dengan permainannya seperti ini. Kalau bisa sih sering-sering dapat man of the match ya. Gimana menurut kalian? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar guys.